Selamat pagi, anak-anak. Pagi luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, silahkan berdoa dulu. Silahkan dipimpin berdoa. Terima kasih ya. Sebelum pelajaran kita mulai, kita absen dulu ya. Saya absen dulu. Berangkat semua ini? Ya, jumlahnya 32. Berangkat semua? Ya, berangkat semua ya. Alhamdulillah berangkat semua. Sebelum pelajaran kita mulai, coba kita lihat dulu masing-masing. Bajunya sudah rapi belum? Coba ke masing-masing. Sudah rapi belum? Coba dirapikan bajunya. Kalau sudah rapi, coba di sekeliling kalian ada sampah enggak? Ya. Coba ada sampah tidak? Tidak ada? Nah, tidak ada, berarti alhamdulillah bersih ya? Bersih semua, tidak ada masalah apapun ya. Untuk berikutnya adalah coba kita ke pretest dulu ya. Sebelum pelajaran dimulai, kita pretest dulu. Pretest dulu yang link yang saya berikan ke kalian. Coba buka HP masing-masing. Sudah? Coba itu ada pretest, kalian kerjakan dulu. Dikerjakan itu sebagai mengukur awal kalian. Coba, sudah belum? Sudah? Sudah? Sudah dikerjakan? Sudah belum? Sudah. Nah, sudah. Kalau sudah, pada pertemuan ini kita mempelajari tentang laporan hasil observasi. Pernahkah kalian ke tempat pariwisata di Kabupaten Pekalongan? Pernah? Coba sebutkan mana? 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 Long. Yang terdekat dengan kita, mana yuk? Duren. Ajen. Mungkin kalau pantai Selamaran ya?
Selamaran, Sigandu ya. Sigandu sudah masuk dalam Kabupaten Batang ya. Ya. Berarti yang kalian datangi itu adalah mengenai laporan hasil observasi ya. Nah, berikutnya yuk. Tujuan. Nah, untuk tujuan dalam pembelajaran kali ini kita akan menganalisis teks laporan hasil observasi ya. Seperti tadi sudah disebutkan, kalian sudah pernah datang ke pariwisata Kabupaten Pekalongan ya. Seperti Pantai Sigandu, Pantai Selamaran ya. Nah, itu. Ya, silakan Mas berikutnya. Mas. Ya, untuk pembukaannya ini. Berarti sebelum kita ke pelajaran laporan hasil observasi, ini sebagai stimulus. Nah, ini ada gambar. Ya, gambarnya apa ini? Ya, itu ada gambar festival durian ya. Kira-kira ada yang ingin menjabarkan? Coba kelompok 1. Coba pakai suara yang keras. Berdiri. Ya. Gambar itu dideskripsikan, ayo. Itu gambar tentang festival durian yang terletak di alun-alun Kajen yang berada di Kota Pekalongan. Kota Pekalongan tepatnya pada hari Minggu jam 8 pada tanggal 14 Januari. Festival durian di situ banyak orang yang datang karena ingin mendapatkan durian, karena itu mendapatkan durian gratis. Festival durian juga orang juga karena banyak orang yang pingsan karena berkerumun. Oke, itu saja. Ya, itu saja. Terima kasih ya. Dari kelompok 1 terima kasih ya. Berarti ini adalah gambar tentang festival durian yang terjadi di Kabupaten Pekalongan ya, tepatnya di alun-alun Kajen pada hari Minggu tanggal berapa? 14 ya. Itu adalah festival durian. Coba yang kedua, Mas. Nah, ini gambar apa ya? Ini gambar apa? Gambar sungai. Betul ya, gambar sungai. Coba Mas, kelompok 2 dideskripsikan. Berdiri Mas. Itu tempat wisata dari Lolong, Kabupaten Pekalongan, tempat sungai buat sablon atau mandi. Pernah tahu buat festival durian tahun lalu, dan tempatnya sejuk dan bisa buat wisata. Ya. Terima kasih dari kelompok 2 perwakilan ya. Nah, ini deskripsinya adalah tentang pariwisata yang kedua dari Desa Lolong. Nah, ini juga sama ya. Bisa digunakan sebagai dulu festival durian ya. Ini dijadikan tempat pariwisata. Nah, itu ada arum jeram ya. Sungainya digunakan untuk arum jeram. Kemudian yang nomor 3. Nah, ini gambar apa ya nomor 3? Gambar apa? Wisata? Watu Ireng, betul. Coba Mas dijabarkan Mas. Wisata Watu Ireng terletak di Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Kecamatan Desa Lembur. Wisata tersebut dinamakan Watu Ireng karena ini bagusnya hewan alam. Ya, terima kasih. Perwakilan dari kelompok 3 ya. Ini adalah salah satu bentuk pariwisata di Kecamatan Kandang Serang, namanya Watu Ireng. Ya. Watu Ireng ini adalah sebuah batu yang berwarna hitam, ya. Dan dijadikan sebagai pariwisata, ya. Ya, seperti ini. Coba yang berikutnya. Nah, ini gambar apa yang kedua, yang ketiga, yang keempat ini? Gambar apa? Gambar sungai lagi ya? Ya, sungai. Ini tepatnya di mana ini? Di Petung. Oh iya, ini adalah tempat pariwisata di Petung Riono. Namanya adalah Black
Coba diterangkan Mas. Terangkan Mas. Ayo, diterangkan Mas. Satu orang. Ayo, silakan. Coba, ayo berdiri. Namanya Blackman Pak. Iya. Yang terletak di Kabupaten Pekalongan, tepatnya di Kecamatan Peteng Priyono. Blackman memiliki wisata air yang sangat jernih dan bebatuan yang mengelilingi di sekitarnya, Pak. Iya. Mungkin satu waktu. Terima kasih. Ya. Ya, gambar yang ketiga adalah Black Canyon ya. Ini sebuah pariwisata, bentuknya adalah sungai ya. Dijadikan sebagai tempat pariwisata di Kabupaten Peteng Priyono ya. Mungkin yang sudah pernah ke sana itu akan menemukan seperti ini. Ya. Ya, berarti dari gambar keempat ini yang kalian saksikan ini adalah contoh laporan hasil observasi yang bentuknya adalah pariwisata yang ada di Kabupaten Pekalongan ya. Berarti ya gambar berikutnya Mas ya. Berikutnya. Nah, dari keempat itu bisa didefinisikan ya. Dari gambar 4 bisa didefinisikan berarti laporan hasil observasi adalah suatu pengamatan terhadap objek ya. Objek yang tadi disebutkan adalah pariwisata. Nanti klasifikasinya bisa berbentuk tempat, bisa berbentuk makhluk hidup, bisa berbentuk benda ya. Itu dari. Nah, untuk hari ini yang dipelajari adalah struktur teks laporan hasil observasi. Nah, strukturnya ada 3. Itu ya bisa dilihat di situ. Ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Ya, ya bisa berbentuk simbolan. Coba yang satu-satu ya. Saya mulai nanti. Saya jabarkan satu-satu pernyataan umum. Nah, untuk mencari pernyataan umum, ya nanti ada teks. Itu kata kuncinya adalah terletak di bagian pertama atau pembuka ya. Bagian pembuka itu namanya adalah klasifikasi atau pernyataan umum. Untuk yang deskripsi bagian itu adalah menjelaskan atau menjabarkan dari pernyataan umum ya. Berarti terletak di bagian pembukaan dijabarkan. Kemudian yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Oh, cara mencarinya itu gampang ya. Terletak di bagian penutup atau terakhir ya. Bagian terakhir biasanya berupa kesimpulan. Dari semua bacaan itu disimpulkan. Berarti itu maksudnya dalam deskripsi manfaat ya. Coba dari struktur ini sudah paham apa belum? Atau ada yang mau ditanyakan? Yo, ada yang mau tanyakan? Ada enggak? Ada? Tidak ada? Cukup jelas? Ya, cukup jelas ya. Berarti dari kesimpulan gambar yang ada 4 itu, saya ambil adalah laporan hasil observasi yang berbentuk pariwisata. Ya, adalah tempat ya. Tepatnya di Kabupaten Pekalongan. Ya, kalau sudah jelas, ini saya akan bagikan LKPD, ya. Nanti saya bagikan LKPD, nanti dikerjakan. Nah, cara mengerjakannya gimana? Yaitu yang dikerjakan struktur teks laporan hasil observasi. Dan berarti nanti ada teks. Setiap kelompok teksnya berbeda-beda. Judulnya berbeda-beda. Nah, nanti perintahnya sama, yaitu mencari struktur teks laporan hasil observasi yang isinya ada 3 di sini, meliputi pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Nah, ini saya akan bagikan dulu ya. Coba kelompok 1, mana perwakilan? Ya, diambil.
Kelompok 2. Kelompok 3 Mas, ini diambil. Kelompok 4. Ya. Kelompok 5. Kelompok 6. Ya. Yang terakhir. Ya. Silahkan, boleh dibuka LKPD-nya. Silahkan dibuka. Yang pertama, langkah yang pertama adalah baca dulu teksnya. Ya, dibaca. Karena setiap kelompok teksnya berbeda-beda, dibaca dulu. Setelah dibaca, kemudian di halaman berikutnya mengerjakan struktur teks, laporan hasil observasi ya. Silahkan dikerjakan ya. Nih, dibuka dulu. Cara mengerjakannya, coba dilihat yang nomor 1, pernyataan umum. Itu cukup ditulis paragrafnya ya. Ini sudah benar. Ya, paragraf 1. Terus bawahnya kalimatnya ditulis. Dan kolom yang ketiga bentuknya alasan. Nah, alasannya apa? Kok kamu menentukan ini pernyataan umum, alasannya apa? Ini? Ya. Ini alasannya ya. Ini sudah. Terus yang deskripsi bagian. Coba deskripsi bagian. Yang ditulis adalah paragrafnya. Ada paragraf berapa? 2 dan 3. Bawahnya kalimatnya ya. Kemudian kolom berikutnya adalah alasan. Alasannya apa? Ya, sudah ada ya. Ini nanti kalau yang kedua ditulis. Untuk yang deskripsi manfaat, nah, kamu tulis kolom yang nomor 2 adalah paragrafnya. Paragraf berapa? Coba dilihat di sini. Paragraf berapa? Catat di mana? Di bagian? Berarti paragraf? Ya betul. Paragraf 4. Ditulis saja. Paragraf 4. Ya. Itu yang terakhir. Terus bawahnya ditulis kalimatnya. Paragraf 4. Kelompok 4 ya? Kelompok 4. Ini sudah dibaca teksnya? Sudah ya? Sudah. Cara mengerjakannya untuk pernyataan umum. Coba ini yang lo cukup ditulis paragraf. Paragraf berapa? Paragraf 1. Bawahnya ditulis kalimatnya ya. Ya, sudah ada. Kemudian alasan. Alasannya apa? Sudah ada ya. Kolom kedua adalah deskripsi bagian. Cukup ditulis dengan paragrafnya. Paragraf berapa? 2, 3, 4. Kemudian kalimatnya ya. Sudah ada ya. Kalimatnya bisa diambil paragraf 2, 3, dan 4. Nah, taruh di sini ya. Sudah. Kolom berikutnya adalah memberi alasan. Nah, alasannya apa? Seperti itu ya. Kemudian yang kolom terakhir, deskripsi manfaat. Nah, diambil dari kesimpulan. Berarti terletak di paragraf terakhir, betul. Berarti paragraf 5. Kalimatnya apa? Kemudian ditulis alasannya. Nah, seperti itu gambarannya. Bisa ya? Bisa. Ya, sudah dikerjakan terus. Ya. Sudah ya? Sudah ya? Gini caranya, nanti kelompok 1 maju, kelompok 2 memberi tanggapan. Ya. Nanti tanggapannya ini terus kelompok 2 maju, nanti kelompok lain memberi tanggapan. Siap ya? Ya, silahkan maju kelompok 1. Yuk, beri tepuk tangan dulu. Ya, tepuk tangan. Yuk, diberi kalimat pembuka. Silahkan. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami tentang laporan hasil observasi. Bisa dibacakan Mas Indra? Ya, untuk kelas pernyataan umum dari klasifikasi Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Alasan karena pada satu kalimat pertama dan kedua menyebabkan definisi awal tentang Candi Borobudur. Ini bagian juga menjelaskan tentang seperti apa Candi Borobudur itu. Manfaat kesimpulan Borobudur ini masih digunakan sebagai tempat ziarah karena biasanya kesimpulan itu terletak pada akhir teks. Sudah? Sudah. Coba kelompok 2 memberi tanggapan. Yuk. Berdiri, Mas. Udah Bapak. Yuk. Kita yang bertanya, Candi Borobudur terletak di provinsi mana? Ya. Pertanyaannya, Candi Borobudur terletak di provinsi mana? Candi Borobudur terletak di Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah, kabupatennya Magelang, ya, terletak di Magelang, ya. Yo, yang lain. Candi Borobudur dibuat pada tahun berapa? Menurut bukti sejarah, Borobudur ditinggalkan pada abad ke-10 seiring dipimpinnya kerajaan Jawa Timur oleh Borobudur. Dunia mulai menyadari keberadaan bangunan ini dan ditemukan 1912 oleh Thomas Crawford Raffles. Ya. Ya, sudah cukup ya? Cukup. Terima kasih. Yuk, tepuk tangannya. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, boleh kembali ke tempat duduk. Ya, kembali ke tempat duduk. Ya. Demikianlah presentasi dari kelompok-kelompok yang lain. Ya, untuk berikutnya adalah LKPD-nya bisa dikumpulkan ke saya. Coba, yuk. LKPD-nya dikumpulkan. Sudah semua ya? Sudah? Nah, ini sudah kumpul semua. Untuk sebagai penutupnya ya, untuk yang pertama adalah saya akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah tentang struktur laporan hasil observasi, meliputi 3 hal, yaitu pernyataan umum atau klasifikasi, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga deskripsi manfaat. Ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan? Ya, sangat menyenangkan ya? Ya, sangat menyenangkan dan antusias. Tadi ada yang presentasi dan ada yang tadi menanggapi ya. Nah, yang itu ya sangat bagus sekali. Untuk berikutnya adalah post test. Silahkan kalian buka di HP masing-masing. Link yang saya berikan di WhatsApp-nya kalian itu dibuka, itu sebagai mengukur akhir dari pembelajaran ini. Silahkan dibuka. Ya, dibuka dulu post testnya. Yang ini yang terakhir ini. Ini yang
Sudah selesai ya? Sudah selesai semua untuk mengisi post testnya. Sudah semua. Untuk berikutnya adalah untuk pertemuan berikutnya untuk membahas kaidah kebahasaan, teks, laporan hasil observasi. Itu yang akan dibahas berikutnya ya. Untuk pertemuan hari ini kita cukup ya, akhiri sampai di sini. Ya, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf ya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.